Pak JK kan mengambil posisi mendukung Pilpres ya, Ya. mendukung paslon nomor 1, Anies Mohaimin. Dan bagi saya ini menunjukkan kejernihan Pak JK sebenarnya dalam melihat konstelasi politik yang berlangsung hari-hari ini. Artinya dia juga melihat bahwa yang disampaikan Pak JK waktu itu kan membutuhkan seorang pemimpin yang memang punya integritas ya, yang memang bisa menjaga etika berbangsa dan bernegara. Saya pikir itu penting untuk jadi pegangan dan menjadi keteladanan bagi anak muda hari ini gitu. Anak-anak muda ini kan butuh keteladanan. Ini generasi Z, generasi milenial ini kan the majority of the voters. Nah, ke depan ini kan mereka butuh semacam apa ya, referensi yang akan mereka ingat dalam bukan hanya 5 tahun ke depan loh, tapi 10-20 tahun ke depan. Ini kan sebenarnya adalah persimpangan apa ya, generasi berikutnya dari Indonesia. Jadi mereka harus punya referensi yang kuat. Bagaimana negara ini dibangun dan apa yang harus dipertaruhkan. Gitu. Dan saya pikir ini sangat penting pelajaran pemilu hari ini bagi anak-anak muda pemilih untuk tidak memilih bukan hanya berdasarkan faktor-faktor pragmatis gitu, atau gimmick-gimmick yang justru menjauhkan mereka dari edukasi berbangsa dan bernegara yang benar. Nah, saya pikir ini juga penting bahwa hasil pemilu nanti seperti apa, tapi inilah pertarungan yang menurut saya harus dimenangkan oleh orang-orang yang percaya bahwa integritas, moralitas, etika berbangsa dan bernegara itu harus ditegakkan. Dan saya pikir mereka punya space besar sih. Kita tahu bahwa paslon nomor 1 kan Anies dan Mohaimin memiliki prospek yang cukup kuat ya. Pak JK juga luar biasa, ada Pak Surya juga datang ke acara JIS kemarin, berbondong-bondong. Kita bisa lihat dari mulai orang masyarakat kecil ya, Wong Cili itu, lalu kemudian sampai yang sampai level wapres sekelas Pak JK juga harus jalan datang 3,5 kilo. Dan itu dari mana-mana kan menunjukkan bahwa ada orang yang masih berharap negara ini dibangun dengan sebuah nilai-nilai yang kebenaran yang memang betul-betul bisa diperjuangkan bersama. Ya, ini kalau kita tadi Mas Dimas ngomongin soal trust, seberapa trust nih terutama para pemilih muda untuk kemudian bisa mengikuti jejak Pak JK dan juga pilihan politik yang diambil oleh sosok seorang Yusuf Kalla. That's good point. Tadi kan pertanyaan Anda adalah kaitannya dengan apakah berita-berita menjelang ketika Minggu Tenang ini, dan film dan seterusnya itu bisa memengaruhi pemilih. Kalau saya lihat, yang pemilih yang sebenarnya sangat berpotensi untuk terinfiltrasi dengan perubahan sikap atau political attitude dalam memilih di pemilu hari ini, itu adalah generasi muda. Karena masih ada segmentasi bagi mereka untuk mempertimbangkan gitu. Meskipun mereka misalnya melihat intensitas dari sosial media, konten-konten sosial media itu banyak di paslon-paslon tertentu. Tapi mungkin mereka ada sebuah nilai-nilai yang dibicarakan dengan keluarga mereka, orang tua, sahabat-sahabat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.